اهدنا الصراط المستقيم lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ahsanu, berbuat kebaikan. Al-husna, mendapat kebaikan. Jadi asalnya lafadznya begini, al-husna lilladzina ahsanu. Kebaikan itu untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, asalnya begitu. Kemudian didahulukan lilladzina ahsanu untuk mengkhususkan. Jadi khusus al-husna itu untuk alladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang tidak berbuat kebaikan tidak dapat al-husna itu. Bukan orang baik saja gitu kan? Bukan orang baik saja, bukan ditujukan untuk orang baik. Orang berbuat kebaikan. Jadi bukan orang baik. Orang baik itu karena berbuat kebaikan. Kalau tidak berbuat kebaikan ya tidak baik kan gitu. Lilladzina ahsanu, untuk orang yang berbuat kebaikan. Al-husna, mendapat kebaikan. Jadi artinya kebaikan itu hanya untuk orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan itu ganjaran yang baik. Al-husna itu surga. Al-husna itu surga. Jadi surga itu untuk orang yang berbuat kebaikan. Nah, waziyadah, dan ada tambahan selain surga, yaitu nanti melihat wajah Allah di surga nanti. Itu luar biasa itu. Jadi puncak kenikmatan bagi orang mukmin adalah melihat wajah Allah. Itu bagaimana melihat wajah Allah ya tidak bisa digambar. Kenikmatan yang luar biasa. Bagi kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, melihat wajah Allah itu suatu kenyataan. Ya, artinya ya ditopang oleh dalil Quran dan Sunnah. Tapi bagi orang yang tidak berakidah Sunnah wal Jamaah, menganggapnya mustahil melihat wajah Allah. Tapi dalam Quran banyak. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nadhirah, melihat. Jadi melihat surga itu merupakan tambahan al-husna. Nah, ini juga jadi dalil bahwa orang berbuat kebaikan itu harus diberi kelebihan dari balasan. Contoh, orang memberi hutang kepada saya, itu sunnahnya saya membayar lebih. Haji Kendar berbuat kebaikan pada saya, nih 10.000. Sunnahnya saya membayarnya lebih 10.000, 11.000. Bukan riba maksudnya. Bukan, karena nggak diminta. Yang riba itu kalau disyaratkan. Diminta, ya disyaratkan gitu. Kalau tidak, mah itu satu kebaikan. Itu namanya waziyadah. Nabi Muhammad kalau bayar utang itu lebih. Nabi Muhammad. Nah, itu sunnah itu. Karena kesunahan itu jarang dikerjakan orang, maka orang akhirnya berbuat riba. Begitu. Riba itu karena kesunahan tidak itu. Nah, makanya coba kalau orang berbuat kebaikan nilainya kan 10. Satu kebaikan nilainya 10. Tapi kalau kejahatan 1 dibalas 1. Begitu. Kalau kebaikan dibalas 10. 10 itu kan tarif biasa. Ada tarif luar biasa, seperti sholat berjamaah. Itu 27 kali lipat. Tuh, ada yang tarif luar biasa, seperti infak fisabilillah,
700 kali lipat. Itu tarif luar biasa itu. Nah itulah, ini jadi kaidah ini, lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang berbuat kebaikan, al-husna, mendapat kebaikan itu dibalas, tapi waziyadah, ada tambahan. Wala yarhaqu wujuhahum, dan tidak menutupi wujuhahum, ke wajah mereka, ya, qatarun. Qatarun itu debu yang ada hitam-hitamnya. Jadi debu hitam, qatar. Debu hitam maksudnya wajah mereka itu bersih, tidak kelihatan ya buramnya. Wala zillatun, dan tidak ada kehinaan. Kenapa? Karena di sorga kan. Di sorga kan nggak ada kehinaan, nggak ada kejelekan. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah ya penduduk sorga. Hum, mereka, fiha, di dalam jannah, khaliduna, orang-orang yang kekal. Tafsirannya, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bil iman, dengan mengerjakan iman, wal ibadati, dan ibadah, wal a'malil matubati, wal a'mali, dan amal-amal, al matubati, yang diberi pahala. Al husna, itu mendapat kebaikan. Apa gunanya itu? Wahyal jannah, yaitu surga. Waziyadatun, dan mendapat tambahan, alaiha, atas sorga. Selain sorga ada tambahan, minan naim, dari kesenangan, ar-ruhi, yang bangsa rohani, kesenangan rohaniah. Apa itu? Wahya, yaitu an-nadru, melihat ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah yang mulia. Itu. Jadi selain sorga ada tambahan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kita melihat wajah Allah. Dengan melihat wajah Allah itu kenikmatannya tidak bisa dibayangkan. Wala yaghsha, dan tidak menutupi wujuhahum, kepada wajah-wajah mereka, ghabaratun, debu, fiha, yang di dalamnya, sawadun, ada hitam-hitam. Jadi tidak ada debu hitam. Nah ini majaz, maksudnya wajahnya bersih, tidak kusam lah wajahnya. Biasanya kalau orang susah, itu wajahnya kusam. Kalau orang itu senang, wajahnya kan berseri-seri. Seperti Menteri Keuangan tuh, si Sri Mulyani kan kemarin wajahnya cerah. Sekarang lagi kusam wajahnya. Nah itu Sri Mulyani itu kan kusam wajahnya. Nah lagi susah mikiri, ya urusan itu pansus santuri ya. Nah, wala mudillatun, dan tidak ada kehinaan. Mimma, dari apa-apa, ya ta'aradu, yang menampak lahu baginya, ahlun nar, ahli neraka. Jadi apa-apa yang nampak pada wajah ahli neraka tidak ada pada wajah ahli surga. Ulaika, mereka itu, hum, mereka itulah ashabul jannah, penduduk surga. Hum fiha, mereka fiha, di dalam surga itu, muqimuna, pada mukim, pada menetap, alat dawam, atas terus menerus, maksudnya selama-lamanya. Dawam itu terus menerus, lestari. Nah itu tentang abadan. Ya, sama dengan abadan. Ya, dawam sama dengan abadan. Nah, walladzina kasabu,
dan orang-orang yang melakukan. Kasabu biasanya begini, ada kasabah, ada iktasabah. Jadi kalau kasabah itu melakukan sesuatu dengan mudah. Tapi kalau iktasabah itu melakukan sesuatu dengan sulit. Jadi kalau disebut walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang mudah berbuat kejahatan, gitu maksudnya. Jadi orang yang enak berbuat kejahatan karena jadi kesukaannya, suka berjudi, suka minum, suka berbuat macam-macam kejahatan lah. Itu jaza usayyiatin, ya, mendapat balasan, ya, sayyiatin kejahatan, bimisliha dengan sepadannya. Artinya satu kejahatan dibalas satu kejahatan. Jadi tidak ada umpamanya satu kejahatan nilainya 10 kali kejahatan, itu tidak ada. Jadi kejahatan, satu kejahatan dengan satu kejahatan. Bimisliha, bi-nya itu bizaidah. Jadi nggak ada maknanya. Jadi berarti walladzina, dan orang-orang kasabu yang melakukan dengan mudah as-sayyiati, keburukan-keburukan, itu jaza usayyiatin, mendapat balasan keburukan, bimisliha, yang sepadannya, setimpalnya, seimbangnya. Jadi beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan satu dinilai 10, kadang-kadang satu dinilai 27, seperti sholat berjamaah itu. Bahkan ada satu yang dinilai 100.000 aja. Mana? Sholat di Masjid Madinah itu 100.000 lebih baik daripada sholat di masjid manapun, kecuali Masjidil Haram. Udah nggak ada itu nggak ada bandingannya. Nah itu, jadi itu kebaikan. Tapi kalau kejahatan, banyak sama. Misalnya berbuat judi di Indonesia sama dengan berbuat judi di Mekah, itu sama. Ya dosanya sama dengan berbuat judi di Las Vegas. Las Vegas itu kan tanah sucinya judi itu di Amerika, itu Las Vegas. Nah, teruskan malahum tabatar hakuhum, dan menutupi kepada mereka dillatul kehinaan. Malahum, tiada bagi mereka, minallah, dari Allah, min asimin. Minnya tidak ada maknanya, itu namanya min zaidah. Min asimin, seorang, ya, pelindung pun. Asim itu pelindung, penolong, pelindung. Min asimin, seorang pelindung pun. Ya, punnya itu dari kata min itu. Min jadi untuk menuntaskan. Ka'annama, seolah-olah sesungguhnya, ursyiat wujuhum, ditutup wajah-wajah mereka oleh qita'an minal lail, oleh kepingan-kepingan dari malam, mudliman, yang gelap gulita. Seakan-akan wajahnya ditutupi kepingan malam yang gelap gulita begitu. Nah, disinilah kadang-kadang ilmu nahwu, ya, tidak berlaku. Kadang-kadang harus Quran itu kadang-kadang tidak nurut ilmu nahwu. Kenapa? Karena qita'an itu harusnya qita'un, bukan qita'an. Kenapa? Karena qita'un itu, ya, jadi fa'ilnya ursyiat itu. Ursyiat wujuhum, ditutup wajah-wajah mereka oleh qita'un, bukan qita'an. Ini sini qita'an. Tapi karena dari zaman Nabi dahulu dibacanya qita'an, ya kita tidak bisa membaca qita'un. Dari zaman dulu
Jadi turun temurun dan qiraat turun temurun. Qiraat Quran itu bukan semaunya. Sehingga ada qiraat sab'ah, qiraat 10. Cara membaca Quran 10 macam qiraat. Itu dari Nabi turun temurun. Hanya yang ditetapkan oleh khalifah itu ya bacaan yang biasa berlaku ini untuk sholat. Tapi di luar sholat kita boleh macam-macam bacaan itu. Nah, seperti kita baca wadduha wal laili idza saja boleh, tapi bukan di dalam sholat. Nah, di dalam sholat al-wadduha saja. Wadduha wal laili idza saja itu. Gitu. Jadi ada macam-macam bacaan. Jadi aturan makitaun, ditutup wujuhum, wajah-wajah mereka oleh qita'un. Tapi ya bacaan dari Nabi dulu qita'an, kepingan-kepingan. Ya ini mufradnya qit'atun, jamaknya qita'an. Kepingan-kepingan minal laili, dari malam, mudliman yang gelap gulita. Jadi wajah ahli neraka itu gelap gulita, seakan-akan ditutup oleh kepingan malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka. Hum fiha, mereka di dalam neraka, khaliduna, orang-orang yang kekal. Artinya selama-lamanya, ya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya, selama-lamanya itu kita tidak tahu berapa juta tahun gitu. Tafsirannya walladzina qatarafu, dan orang-orang yang membuat-buat atau melakukan, banyak melakukan. Ya, qatarafu itu banyak melakukan. Al-ma'asiyah, maksiat, wa kafaru billah, dan kufur kepada Allah. Lahum, bagi mereka, jazaa'us sayyiati, balasan keburukan, bimitliha, dengan sepadannya. Fakot saja, jadi satu balas satu. Fatujazas sayyiatul wahidatu, fatujaza, maka dibalas as-sayyiatul wahidatu, kejahatan yang satu, bisayyiatin wahidatin, dengan kejahatan yang satu lagi. Jadi satu dibalas satu. La ziyadata alaiha, tidak ada tambahan atasnya, tidak. Beda dengan kebaikan. Wa tarsyahum, dan menutupi kepada mereka, al-mudillatu, kehinaan. Wal khizyu, sama itu, mudillah dan khizyu maknanya kehinaan, sama. Wal hawan, sama itu. Jadi mudillah, khizyu, hawan, sama kehinaan. Yang kehinaan itu macam-macam, ya. Jadi bahasa Arab itu paling kaya, ya, sehingga untuk satu pengertian itu bisa ungkapannya macam-macam. Itulah makanya Allah tidak keliru, ya, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya. Nah, padahal ya 14 abad yang lalu kan, 15 abad yang lalu. Karena bahasa yang kaya raya. Bahasa kita kan hina-hina saja. Hina siapa? Dia hina gitu. Bahasa Arab itu sampai ada 3, mudillah, khizyu, hawan. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka, mani'un, orang yang mencegah. Ya'fimuhum, ya, yang melindungi mereka, min suhtillah, dari murka Allah. Suhtillah, murka Allah, wa azabihi, dan azabnya.
ka'annama seakan-akan ulbisat wujuhuhum, ditutup wajah mereka, ya, juz'an oleh sepotong mudlimatan kegelapan minal laili dari malam, seakan ditutup oleh sepotong kegelapan malam. Ulaikal kuffar, mereka itulah orang-orang kafir. Ulaikal kuffaru, orang-orang kafir itu mereka itu ashabun nar, penduduk neraka. Mereka fiha, di dalam neraka, mukhalladuna, orang-orang yang dikekalkan abadan, selama-lamanya. La yakhrujuna, tidak keluar mereka, minha, dari neraka. Kemudian 28 ya, ayat 28. Nah ini tentang di alam mahsyar, semua orang dikumpulkan, tidak ada seorang pun yang ketinggalan, semuanya dikumpulkan. Wa yauma, dan pada hari, nahsyuruhum, kami mengumpulkan mereka, dikumpulkan di alam mahsyar, jami'an, semuanya dikumpulkan, tidak ada yang tidak hadir, dan tidak dipaksa mereka itu datang, ya, semuanya itu datang. Tsumma naqulu, kemudian kami berkata, kata Allah, lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang musyrik, nah, makanakum, tetaplah di tempat kamu, makanakum, tetaplah di tempat kamu, tetap, jangan kemana-mana, kata Allah, itu aja. Makanakum, antum, kamu, wa syurakaukum, dan sekutu-sekutu kamu. Syurakaukum itu berhala-berhala, bisa juga orang yang dikultuskan, itu bisa juga setan-setan, jin-jin, pokoknya yang disembah orang. Bisa juga orang yang dijadikan wasilah di dunianya ini, bisa Abdul Qadir, bisa syuraka itu. Karena orang menganggap Abdul Qadir itu apa? Bisa sakti. Ya, apa namanya? Punggawa Allah. Ya, kalau mau mendoa minta selamat dan baca cek dulu. Seakan-akan minta restu Abdul Qadir dulu. Atau Sultan Banten bisa syuraka itu. Karena kalau minta selamat kan ke Banten dulu. Tidak kita ke Banten dulu. Datang ke Banten. Nah, syurakaukum. Kata Allah, makanakum, tetap di tempat kamu, antum, kamu, wa syurakaukum, dan sekutu-sekutu kamu. Berhala-berhala, pendeta-pendeta, ya. Tapi Abdul Qadir kan tidak merasa menyuruh. Kapan Abdul Qadir menyuruh? Tidak ada satupun di dalam kitab Abdul Qadir menyuruh orang-orang ini berdoa kepada Allah melalui beliau, tidak ada. Tuh kitab Abdul Qadir banyak di rumah. Ada kitab Al-Insanul Kamil, sekarang Abdul Qadir. Ulama kitabnya banyak, tidak ada yang menyuruh. Heran siapa ya? Itu yang menyuruh itu. Abdul Qadir tidak pernah menyuruh orang berdoa kepada Allah melalui beliau. Ya, tapi kita ini siapa yang ngasalin? Hadarat dulu, hadarat. Harus hadarat. Di pas Nabi kan ada. Nabi ada harat dulu. Itu syurakaku. Maka nakum, tetap di tempat kamu, antum, kamu,
wa syuraka'ukum dan sekutu-sekutu kamu. Fazayyalna, lalu kami memisahkan bainahum, antara mereka, dipisah oleh Allah. Jadi syuraka sebelah kanan, orang-orang yang menjadikan itu syuraka sebelah sini. Orang-orang musyrik sebelah sini. Nah, syuraka sebelah kanan. Nah, kemudian wa qala syuraka'uhum, dan berkata sekutu-sekutu mereka, ma kuntum, tiadalah kamu, iyana, kepada kami, ta'buduna, kamu menyembah. Ya, kata syuraka itu, kamu ini sebetulnya tidak menyembah kami. Begitu. Syadul Qadir ngomong begitu. Kamu itu tidak menyembah kami, tapi kamu menyembah hawa nafsumu sendiri, menyembah setan, menyembah hawa nafsu. Jadi nanti Nabi Isa juga begitu. Orang-orang Kristen kan menyembah Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kamu itu bukan menyembah aku, tapi menyembah hawa nafsu kamu, setan kamu yang sembah. Begitu. Jadi memang orang-orang yang menyembah selain Allah itu menyembah hawa nafsu. Bukan karena ilmu. Coba orang nyembah berhala apa karena ilmu? Ilmu apa? Ada. Apa ilmiah? Itu tidak ilmiah. Makanya bingung saya, ada orang pintar-pintar nyembah berhala begitu. Profesor-profesor begitu. Profesor-profesor Jepang tuh begitu. Apa nyembah ilmu? Bukan, nyembah hawa nafsu sebetulnya. Bukan ilmu. Karena ilmu tidak membawa orang kepada kesesatan. Ilmu itu dari Allah. Tidak mungkin ilmu membawa orang pada sesat. Ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Tidak mungkin membuat orang jadi kesesat. Jadi orang yang menyembah Syadul Qadir, menyembah Yesus, menyembah arwah-arwah itu nyembah hawa nafsu, bukan nyembah ilmu, bukan ilmu. Karena ilmu manusia pasti menolak orang menyembah selain Allah. Nah ini nih, jadi ma kuntum, tiadalah kamu, iyana, kepada kami, ta'buduna, kamu menyembah. Coba kita lihat tafsirannya. Wa yauma najma'u, dan ketika kami mengumpulkan jami'al makhluqina, semua makhluk, al-muhsinina, yang berbuat baik, wal musiina, dan yang berbuat buruk, semua dikumpulkan. Muhsin dan musi. Muhsin itu orang yang berbuat baik, musi itu orang yang berbuat jahat. Tsumma naqulu, kemudian kami berkata, kata Allah, lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik, takrian, ya, karena menggedor hati. Takri itu apa? Jadi perkataan yang mengetuk hati. Takrian karena mengetuk hati. Wa taubihan, dan memojokkan. Ilzamu makanakum, alzimu makanakum, tetaplah kamu makanakum, di tempat kamu, antum kamu, wa ma'budatikum, dan yang disembah oleh kamu, al-alihah, Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan yang disembah kamu, yang selain Allah. Fafarraqna, lalu kami memisahkan, bainal musyrikin, antara orang-orang musyrik, wa syurakaihim, dan sekutu-sekutu mereka, al-ma'budina, yang disembah, orang-orang yang disembah, wal adidina, dan orang-orang yang menyembah, dikumpulkan. Ma'budin itu Tuhan-Tuhan selain Allah, abidin itu yang menyembahnya.
Fatakhasamu, lalu mereka bertengkar. Jadi antara yang disembah dan yang menyembah. Gara-gara kamu saya masuk neraka. Nah kata si ininya berhalanya ini, ya kamu tidak menyembah saya, menyembah hawa nafsu kamu. Kapan saya menyuruh kamu? Begitu, kapan saya menyuruh kamu? Nah, kan Nabi Isa tidak mau disalahkan. Kata Nabi Isa, kapan saya menyuruh kamu menyembah? Kapan saya menyuruh kamu merayakan hari lahir saya tanggal 25 Desember? Kapan? Begitu. Nah, kan begitu. Nah, dan terang itu fatakhasamu, jadi saling bertengkar. Wa qalal ma'budun, dan berkata orang-orang yang disembah, asyuraka, yang sekutu-sekutu, lil abidina, kepada orang-orang yang menyembah, al musyrikina, yang musyrik-musyrik. Lam takunu, tidak ada kamu, abidina, orang-orang yang beribadah, lana, kepada kami, hakikatan sebenarnya. Wa innama, dan hanyalah abadtum, kamu menyembah ahwa'akum, hawa nafsu kamu. Ahwa'akum, hanyalah kamu menyembah hawa nafsu kamu, wa syayafinukum, dan setan-setan kamu. Al-amiratu, yang menyuruh bil isyrak, dengan kemusyrikan. Itu. Jadi nggak mau disalahkan terang tekong itu. Nggak mau. Syabdul Qadir nggak mau. Orang-orang yang menyembah hawa nafsu itu apa sudah membaca Quran ini atau menafsirkannya salah? Ya Allah. Tanya ya. Kepada saya. Gitu. Tidak ngaku. Maulana Hasanuddin kapan menyuruhnya? Menyuruh orang Banten supaya kalau kamu punya ya hajat kepada Allah, datanglah kepadaku. Kapan? Mana buku yang ngomong begitu? Nanti Syabdul Qadir akan ngomong, kamu tidak menyembah saya, nyembah hawa nafsunya, kan begitu. Syabdul Qadir akan nudin tuh nanti. Saya nggak ngerti itu. Apa itu? Syabdul Qadir itu karangannya ada 14. Buku tebal-tebal, ada Al-Bunyah namanya. Ada Al-Insanul Kamil. Semuanya tentang tasawuf, akhlak, tasawuf. Nah, jadi bahkan sekarang ada orang yang menulis buku putih tentang Syabdul Qadir, yaitu membersihkan beliau dari apa namanya ya sangkaan umat ini gitu. Ada itu. Nah, kita teruskan bacaannya. Innama wa innama, dan hanyalah abadtum, kamu menyembah ahwa'akum, hawa nafsu kamu, wa syayafinakum, ahwa'akum wa syayafinakum, dan setan-setan kamu. Al-amiratu, yang menyuruh, al-amirata, yang menyuruh, bil isyrak, dengan kemusyrikan. Wahada, dan ini yatadamman, mengandung ingkaro amrihin, pengingkaran perintah mereka lahum, kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, bil ibadati, dengan ibadah. Ayat 29, fakafa, maka cukuplah, billahi, dengan Allah, syahidan, sebagai saksi, bainana, antara kami, wa bainakum, dan antara kamu. In kunna, jika ada kami, an ibadatikum, dari ibadah kamu, la ghafilin, benar-benar orang-orang yang lupa. Maksudnya orang-orang yang tidak tahu. Ini ayat.
Artinya Allah lah jadi saksi antara kami dan kamu, bahwa kami ya tidak tahu menahu dengan ibadahmu kepada kami, tidak tahu menahu urusan kamu menyembah saya. Begitu. Nah, soal taklid saja umpamanya, kan imam-imam 4 itu tidak menyuruh taklid kepada umat ini, itu supaya umat ini mengambil agama itu dari Allah dan Rasul, walaupun melalui imam-imam itu. Jangan mengambil agama dari imam-imam, dari Allah dan Rasul. Imam-imam itu harusnya dijadikan jalan kepada apa, untuk bisa memahami Quran dan hadis. Jadi bukan ini masalah menurut Imam Syafi'i, salat menurut Imam Hambali, lah salat menurut Allah dan bagaimana? Heran saya. Ada sholat menurut Imam Syafi'i, sholat menurut nabinya bagaimana gitu. Dan tidak ada itu perintah taklid. Nanti imam-imam tak ngomong, kapan saya menyuruh kamu mengikuti saya? Saya sendiri mengikuti Allah dan Rasul, begitu. Nah itu nanti jadi akan ada pertengkaran antara yang ditaklidi dan yang menaklidi. Jadi fakafa, maka cukup billahi dengan Allah, syahidan sebagai saksi, bainana antara kami, wa bainakum dan antara kamu. In kunna, sesungguhnya ya, kunna adalah kami, an ibadatikum, dari ibadah kamu, dari menyembahnya kamu, la ghafilin, benar-benar orang yang tidak tahu menahu. Begitu. Kita lihat akhirannya. Fakafallahu, maka cukuplah Allah, syahidan, jadi saksi, bainana antara kami, wa bainakum dan antara kamu. Annana, bahwa sesungguhnya kami, ma'amartum, tidak merintah kami, ma'amarnakum, tidak merintah kami kepadamu, bil ibadati, dengan ibadah, wala robina, dan tidak ridho kami, tidak ridho kami, biha, dengan ibadah, minkum, dari kamu, tidak ridho kami diibadai kamu itu. Begitu. Innana, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, ghairu alimina, orang ghairu alimina, tidak mengetahui, bi'ibadatikum, dengan penyembahan kamu, tidak tahu menahu saya. Walam nash'ur biha, dan kami tidak merasa dengan ibadah itu, tidak. Wala qalabna, dan kami tidak meminta kepada ibadah, minkum, dari kamu, dan kami tidak meminta ibadah itu dari kamu. Jadi itu kamu sendiri. Jadi artinya yang kita sembah di dunia ini pada lepas tangan. Sebab ada di sini urusan ini lepas tangan. Jadi akhirnya hunalika, ya, di sanalah, hunalika, di sanalah, tablu kullu nafsi, mengicipi, boleh mengetahui, boleh mengicipi. Tablu, mengicipi, merasakan, mengetahui, boleh. Kullu nafsin, tiap-tiap orang, bima aslafat, dengan apa yang telah lalu. Aslafat, telah lalu dikerjakan. Jadi ketika itu tiap-tiap orang tahu, merasakan tentang apa yang pernah dikerjakannya, ya, baik kesasar atau tidak kesasar. Waruddu, dan dikembalikanlah mereka, ilallah, kepada Allah, maulahum, ya, pelindung mereka. Allah itu maula, pelindung. Maulahumul haq, pelindung mereka yang sebenarnya. Jadi pelindung manusia yang sebenarnya itu bukan ya apa orang-orang yang disembah itu. Bukan Yesus, bukan Syekh Abdul Qadir, bukan Sultan Banten.
maulahumul haq, pelindung mereka yang sebenarnya. Wa dhalla, dan lenyap, bukan kesasar di sini maknanya. Dhalla ini lenyap. Nabdollaan itu namanya lenyap, ya. Wa dhalla, dan lenyap anhum dari mereka, maka yaftarun, apa yang ada mereka yaftaruna, membuat-buat, ya, yang dibuat-buat, ibadah yang dibuat-buat, lenyap. Qul, hunalika, ya, hunalika di sanalah, fi dzalikal mauqif, di tempat perhentian itu, mauqif tempat perhentian, al-ukhrawi, yang bangsa akhirat, ya, tempat perhentian di akhirat, fi makanil hasri, di tempat kumpul, tahtadiru, ya, menjadi waspada, kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, ma qaddamat, apa yang ia telah kerjakan, menjadi tahu. Aitajidu, tegasnya menemukan, tiap-tiap jiwa, ya, menemukan apa? Menemukan natijah amaliah, natijah amal jiwa, amal tiap-tiap jiwa. Natijah itu buah, ya, buah dari amal. Min khairin, dari kebaikan, au syarrin, atau keburukan. Wa urji'al musyrikuna, dan dikembalikan orang-orang musyrik ila jazai rabbihim, kepada balasan Tuhan mereka. Dunal ma'budat, bukan yang disembah, al-batilati, yang batil. Jadi bukan dikembalikan kepada berhala-berhala, kepada Tuhan-Tuhan yang disembah itu, bukan, tapi dikembalikannya kepada Tuhan yang sebenarnya. Jadi yang nyembah apa saja nantinya dikembalikannya kepada Allah, bukan kepada yang disembah itu. Sehingga yang bukan menyembah Allah, ya, nggak dapat apa-apa, karena dikembalikannya bukan kepada berhala itu, tapi wa inna ilaihi raji'un, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah, raji'un, orang-orang yang kembalinya kepada Allah. Nah, itu wa huwal mutawalli, dia itu Allah, al-mutawalli, yang menguasai umurahum, perkara mereka, hakikatan sebenarnya. Jadi urusan manusia itu, ya, penguasanya hanya Allah. Karena itu dikembalikannya kepada Allah. Wa thabitud daimus shadiqu, wa thabitu, dan yang tetap, ada ilmu yang langgeng, as-shadiqu, yang benar, ar-rububiyyati, ketuhanannya, yaitu Allah, yang tetap, yang langgeng, benar ketuhanan, itu Allah. Wa ghaba, dan lenyap, wahtafa, dan hilang, wa batala, dan batil, ya, batil, makan, apa yang ada mereka, yad'una, ya, mengaku, ya, mengaku bahwa itu Tuhan mereka, hilang. Wa yaftaruna, dan membuat-buat, alaihi, padanya, minal alihatil muzifati, dari Tuhan-Tuhan yang, ya, yang kesasar, muzifati, Tuhan-Tuhan yang sesat. Fala tanfa'u, maka tidak bermanfaat, wala tasfa'u, dan tidak memberi syafaat, ya, Tuhan-Tuhan yang sesat itu. Kita teruskan ayat 31. Qul, katakan ya Muhammad, man, siapa, yarzuqukum, yang selalu memberi rezeki kepadamu. Yarzuqu itu fi'il mudhari, jadi maknanya selalu, ya, selalu memberi rezeki.
Siapa yang selalu memberi rezeki, tidak pernah telat memberi rezeki? Minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan bumi. Siapa? Apa berhala-berhala itu? Apa kuburan-kuburan kibuyut itu? Begitu, yang selalu memberi rezeki. Amma yamlikus sam'a wal absar. Apakah orang yang memiliki as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan pandangan-pandangan, penglihatan. Absar itu pandangan, penglihatan. Ya. Siapa yang memiliki pandangan dan penglihatan, memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yakhruju, ini yang menarik, as-sam'a itu mufrad, absar ma jamak. Jadi pendengaran itu mufrad, satu. Ya, apa? Karena pendengaran manusia mendengar sesuatu itu sama. Gitu. Umpamanya mendengar suara Haji Kendar, ada 1000 orang, itu sama suara Haji Kendar. Suaranya sama. Iya. Walaupun suara orang beda-beda. Orang 1 miliar, itu suaranya 1 miliar. Itu hebatnya Allah. Tidak ada suara yang sama, tidak ada. Nah, karena itu kan ada ahli yang membedakan suara, namanya Roy Suryo dari Gajah Mada itu, yang mengungkap Cianggodo segala itu. Ya, itu Roy Suryo. Itu nggak bisa keliru itu. Suara itu 1 miliar orang, 1 miliar suara. Begitu hebatnya. Sama dengan ini. Nih, sidik jari. 1 miliar orang, 1 miliar. Tidak sama itu. Nah, itu hebatnya Allah Ta'ala itu. Luar biasa itu. Nah, tapi suara itu ditangkap orang itu sama. Dan suaranya Haji Kendar ada 1 miliar orang mendengar sama. Al-suara. Oh, itu Haji Kendar. Ini ditangkap itu sama. Dan Haji Kendar seorang kan suaranya. Didengar oleh 1 miliar orang sama itu. Beda dengan pandangan. 1 miliar orang memandang Haji Kendar beda-beda. Pandangan. Karena itu cinta itu kan dari pandangan. Cinta itu dari pandangan cinta. Lah iya. Bini disebutkan hati-hati itu. Bukan dari pendengaran. Pendengaran orang itu terhadap bunyi yang sama, tapi penyebutannya beda-beda. Ya, yang beda. Adalah kelompok-kelompok orang adalah kumpul. Oh, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Oh, pendengaran lah. Beda. Penyebutannya lain-lain. Itu mah kualitas kupingnya. Kualitas kupingnya. Kalau kupingnya sama, kualitasnya sama. Begitu ya. Namanya. Itulah makanya penilaian cantik dengan penilaian merdu itu beda. Kalau merdu hampir sama tiap orang. Ya suaranya enak enggak? Hampir sama itu. Ada orang menyanyi, 1000 orang mendengar. Kalau ditanya itu hampir sama pendapatnya. Tapi ada namanya perempuan, ya di depan, 1000 orang melihat, beda-beda pandangannya. Ya ini orang ya gitu. Nah, jadi as-sam'a itu mufrad, absar itu jamak. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati.
ya, hidup dari yang mati. Manusia ini kan asalnya dari sperma, ya, dari mani. Mani itu ya sepintas lalu kan benda mati. Tapi di dalam mani itu kan ada ya bibit-bibit manusia, makhluk hidup. Satu tetes mani itu jutaan bibit manusia. Assalamualaikum. Oh ya, gimana satu? Oh, Profesor Amin Sumak. Jadi menghidupkan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang gampang menggambarannya, ayam keluar dari telur. Telur itu mati, ayamnya hidup. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan ayam dari telur yang mati. Nah, itu gambaran gampang. Ya tentu bisa dikembangkan ini. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati, telur, minal hayy, dari yang hidup, dari ayam. Nah, itu paham yang paling gampang itu. Yang paling gampang. Tapi tentu ilmuwan ya bisa mengembangkan. Itu mah kita wong awam, tafsirannya ini Allah mengeluarkan yang mati, yang hidup dari yang mati. Ayam keluar dari telur. Wa yukhrijul mayyita, dan mengeluarkan yang mati, minal hayy, dari yang hidup, telur dari ayam. Itu yang paling gampang. Tapi bagi ilmuwan lain lagi. Ya, ini bisa dikembang. Nah, kenapa? Karena mani, satu tetes mani itu ada jutaan bibit manusia yang hidup. Nah, dari mana itu sperma? Nah, itu kan dari hormon. Nah, hormon itu benda-benda yang mati. Dari benda yang mati jadilah sperma. Ada bibit-bibit manusia kan begitu. Ya, tentu bagi yang ilmuwan bisa mengembangkan ayat ini lebih gitu. Ya, lebih luas lagi. Sehingga Insinyur Naufal Abdul Razak dari Mesir mengarang buku setebal 400 halaman karena ayat ini saja. Ayat ini satu nih mengarang buku 400 halaman. Insinyur Naufal Abdul Razak. Tuh. Tuh di bukunya namanya Rahasia ya ayat ini, rahasia ayat surat Yunus ya, ayat ini. Wa man yudabbirul amro, dan siapa yang mengendalikan urusan, fasayaquluna, maka akan berkata mereka Allahu Allah. Jadi manusia kalau sadar ditanya sebenarnya siapa yang selalu memiliki dari langit dan bumi, siapa yang memiliki pendengaran dan pandangan manusia, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapa yang mengendalikan seluruh urusan di dunia ini, pasti jawabnya Allah. Tapi kenapa yang disembah bukan Allah? Fakul, maka katakan ya Muhammad, afala tattaqun, apakah ya afala tattaqun, apakah tidak takut kamu kepada Allah? Tattaqun di sini takwa, takut kepada Allah. Nah, itu kan qul ayyuhan nabi, katakan wahai nabi lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik, mayyarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kepadamu, minas samai, dari langit, bil matari, dengan sebab hujan. Rezeki dari langit itu hujan. Wa minal ardi, dan dari bumi, bin nabati, dengan tanaman-tanaman, wat samar, dan buah-buahan, wal ma'adin, dan tambang-tambang. Ma'adin itu tambang. Wa manil ladzi, dan siapa yang aujada ya
mengadakan lakum untuk kamu as-sam'a pendengaran wal absar dan penglihatan, ya, wa ghairahuma dan selain keduanya, minal khawas dari panca indera. Siapa? Fayamliku lalu memiliki khalqaha ciptaannya, wa taswiyataha dan kesempurnaannya, ala nahwi yakfinuha ke arah yakfinuha ia menjaganya, memeliharanya, wa yahfaduha dan sama itu yakfinuha wa yahfaduha itu menjaga, memelihara, minal afat dan segala pancabaya. Apa itu pancabaya? Wa manil ladzi dan siapa yang yukhrijul hayya mengeluarkan yang hidup minal mayyit dari yang mati, kan nabat seperti tanaman-tanaman, minal ardi dari bumi. Tanaman-tanaman kan hidup, keluarnya dari bumi yang mati. Bumi yang mati ditaruh biji-bijiannya tumbuh jadi pohon yang hidup. Gitu. Siapa itu? Wa tayr minal baydha, ya, dan burung. Tayr itu burung, minal baydha dari telur lahirlah burung. Wal insan dan manusia minan nutfati dari sperma. Wa yukhrijul mayyita dan mengeluarkan yang mati minal hayyi dari yang hidup. Ka'aksi ma dzukira seperti sebaliknya apa yang telah disebut. Itu. Jadi fayaj'alul hayya ramadan mayyitan. Maka ia menjadikan yang hidup ramadan menjadi debu, ya, mayyitan yang mati. Yang hidup dimatikan. Nah, wa mayyali tadbiru amri sama'i wal ardh, wa mayyali dan siapa yang menguasai tadbiru amri sama, tadbir pengaturan amri sama'i wal ardh perkara langit dan bumi, ditakdirihi dengan takdirnya, wa qadaihi dan hukumnya. Takdir itu ketentuan, ya, qada itu hukum. Fayakuluna maka akan berkata mereka laka kepadamu ya Muhammad, ya, Allah. Jadi yang membuat semuanya itu Allah. Huwal fa'ilu, dialah yang mengerjakan lihadil umur untuk perkara-perkara ini. Faqul maka katakan lahum kepada mereka ayyuhar rasul, wahai rasul, afala tattaqunallah, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Wa takhshawna, sama itu tattaquna takhshawna, hanya bedanya kalau takwa itu lebih luas dari makna takut. Tapi kalau khasyah itu memang maknanya makna takut. Khasyah. Tuh. Wa takhshawna dan kamu takut fa'ila hadil afal kepada yang mengerjakan hadil afal pekerjaan-pekerjaan ini, yaitu kepada Allah. Fatu'minuna bihi lalu kamu beriman bihi dengannya, wahdahu semata-mata, wa takhshawhu bil wa takhusuhu dan kamu mengkhususkannya bil ibadati dengan ibadah, wa yulakhabu dan diperhatikan ayat ini annahu bahwa sesungguhnya afrodat sam'a, Allah memufradkan as-sam'a kata sama dijadikan mufrad, tidak jamak, ya, wa jama'al absar dan menjamakkan kata absar. Jadi kenapa kata sama dimufradkan oleh Allah, kata absar dijamakkan oleh Allah? Kenapa? Ini perlu diperhatikan nanti. Li'anna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran adatu tahsilil ilmi, adatu alat
taksilil ilmi, alat menghasilkan ilmu min kulli jihatin, dari tiap-tiap arah, lisami' untuk pendengar. Nah, jadi pendengar itu alat untuk menghasilkan pengetahuan dari segala arah. Bi khilafil basari, beda dengan penglihatan. Fa innal ma'lumat, maka sesungguhnya maklumat, hal-hal yang diketahui, la tuhsalu, tidak akan dihasilkan illa bita'addudi, kecuali dengan ta'addud, dengan banyaknya jihatin nadri, dengan berulang-ulangnya jihatin nadri, arah pandangan. Jadi ilmu yang diperoleh oleh pandangan itu tidak satu kali, harus berkali-kali melihat sana melihat ini. Tapi dari pendengaran cukup satu kali aja. Begitu. Ilmu yang dihasilkan oleh pendengaran itu cukup satu arah. Tapi ilmu yang dihasilkan oleh pandangan harus dari beberapa arah. Melihat ke sana beda sini. Itulah makanya absar dijamakan, sama itu di mufradkan. Begitu. Menurut Profesor Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir ini. Nah, kita teruskan. Fadzalikumullah, maka itulah Allah. Fadzalikumullah. Dalam ilmu nahwu kan bukan zalikum, zalika. Fadzalikallah. Tapi Quran pakainya fadzalikumullah. Itulah beda. Jadi tidak selalu Quran tunduk kepada nahwu. Nah, begitu. Jadi fadzalikumullah, maka itulah Allah. Rabbukum, Tuhan kamu, al-haqqu, yang benar. Famadza ba'dal haqqi, maka apa sesudah kebenaran? Illa dhalal, kecuali kesesatan. Kecuali kesesatan. Artinya ada setelah kebenaran ada apa? Tidak ada kecuali kesesatan. Famadza ba'dal haqqi, maka apa sesudah kebenaran? Tidak ada illa dhalal, kecuali kesesatan. Fa'anna, maka kemana tusrafuna, akan dipalingkan kamu. Begitu kata Allah. Itulah Allah Tuhan kamu yang benar. Sesudah kebenaran tidak ada apa-apa kecuali kesesatan. Mau kemana kamu dipalingkan? Begitu Allah. Tafsirannya, fadzalikumul fi'al, fadzalikumul fa'al, kata. Maka itulah yang maha melakukan, fa'al, yang maha melakukan lihadil asya, untuk perkara-perkara ini, huwallah, dialah Allah, ar-rabbul haqiqiyu, Tuhan yang sebenarnya, as-sabitur rububiyah, yang tetap ketuhanannya, la ma asyrakum, bukan apa yang kamu musyrikkan mahu bersamanya. Falaisa ba'da ibadatillah, maka tidak ada sesudah ibadah kepada Allah, allati hiyal haq, yang ibadah itu benar, illa dhalal, kecuali kesesatan, wal inhirab, dan penyimpangan, inhirab itu. Jadi setelah ibadah kepada Allah, tidak ada ibadah lagi kecuali ibadah kesesat dan ibadah yang menyimpang. Wal kufri wasyirki, dan kufur dan musyrik. Fakaifa, maka bagaimana tusrafuna, kamu dipalingkan anil haqqil zahir, dari hak yang nyata, dari kebenaran yang nyata, wahwal iman, yaitu iman, disimpankan ilal dolal, kepada kesesatan, maqiyamil burhan, serta tegaknya alasan-alasan. Burhan itu argumen atau alasan. Sekarang ayat 20, ayat 30, 23 ya, 33 ya, 33. Kadzalika, demikianlah, haqqat kalimatu rabbika, telah benar, telah nyata, telah benar, haqqat,
kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, ajaran Tuhanmu atau firman Tuhanmu, kalimat rabbika. Kadzalika demikianlah haqqat telah nyata, telah tetap kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu. Di sini maksudnya putusan Tuhanmu, ketentuan Tuhanmu. Terhadap siapa? Alal ladina, terhadap orang-orang fasik. Alal ladina fasaku, terhadap orang-orang fasik. Annahum, bahwa sesungguhnya mereka la yu'minuna, tidak beriman. Jadi ketentuan Allah, undang-undang Allah, bahwa barang siapa yang fasik, fasik itu keluar dari ajaran Allah, pasti tidak beriman. Jadi iman itu tidak diobral, tidak diobral. Orang tidak mungkin beriman kalau fasik. Jadi kalau orang sudah sedia hatinya untuk menerima agama, itu pasti beriman. Nah, makanya malaikat Jibril kan disuruh oleh Allah membawa iman. Ada 2 orang, ya. Satu namanya Umar, satu namanya Amr. Nah, dilihat hatinya oleh Jibril. Yang namanya Umar hatinya terbuka. Walaupun kafir Umar, tapi terbuka untuk menerima perubahan. Tapi Amr ini, ya, tidak terbuka hatinya. Maka Amr selanjutnya jadi Abu Jahal, Umar jadi Umar bin Khattab. Maka Umar lah yang beriman. Kenapa? Hatinya terbuka. Jadi awalnya bapak-bapak ibu, iman itu keterbukaan hati. Siapa yang hatinya terbuka, itu untuk menerima kebenaran dan iman. Nah, jadi tafsirannya kama sarrafaha ulai, sebagaimana ia memalingkan, Allah memalingkan haulai, mereka itu, anil imani, dari iman, bidolalihim, disebabkan kesesatan mereka. Habata, menetapkan hukum Allah, wa qada'uhu, dan ketentuannya, alal ladzina kharaju, kepada orang-orang yang keluar, anil haqqi, dari kebenaran, wal iman, dan iman, ilal batili, kepada kebatilan, wal kufri, dan kekafiran. Keluar dari hak dan iman menuju kebatilan dan kekufuran. Ditetapkan apa? Annahum, bahwa sesungguhnya mereka la yu'minuna abadan, tidak akan beriman selama-lamanya. Kan ada ayat, ya, tidak ada seorang pun beriman illa biizni binillah, wa maka nalinaksin, tiada bagi seseorang antuk mina, beriman illa binillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kita yang beriman ini kena diizinkan Allah. Ya, karena kalau tidak diizinkan udah lama jadi Katolik, Protestan. Izin Allah. Kenapa Allah mengizinkan? Karena hati kita tidak tertutup, terbuka. Tapi yang pasti karena jasa orang tua-tua kita. Ya. Karena kalau ayah saya Hindu, belum tentu saya Muslim. Jadi betapa besar jasa orang tua kita. Nah, itu. Nah, karena itulah sebagai anak kita wajib selalu mendoakan mereka. Karena mereka yang menjadi penyebab kita ini jadi Muslim. Begitu. Ustaz, ada anak yang lain, banyak anaknya, ya satu terbuka hatinya, yang lain tidak. Ada yang begitu. Banyak. Iya, bukan ada banyak. Banyak. Nah, li Israelihi, karena terus meneruskan mereka alal i'rad, atas berpaling, ya, anit ta'amul, dari merenungi
fil adillati di dalam dalil-dalil wal barahin dan bukti-bukti wal makhluqat dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tidak suka merenung. Sudah siang ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.